Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan umat-umat beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Faslun fil adiyati. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali alaika bi surati Yasin sabahan wa masaan fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Ali man qara'a suratal mulk wa tala ba'da qira'atiha Allahumma a'simni bil islami qa'ima wa a'simni bil islami qa'idan wa raqida wa la tushmid fiyya aduwan wa la hasida. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun bin nasiyatiha wa as'aluka al khairal ladzi biyadika kafahu Allahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ya Ali, wahai Ali, alaika bi suratil Yasin sabahan wa masa. Lazimilah olehmu dengan membaca surah Yasin di waktu pagi hari dan sore hari. Fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Maka sesungguhnya orang yang membaca akan itu surah seperti itu pagi dan sore, kana fi amanillahi, adalah orang tersebut di dalam keamanan Allah. Artinya dalam lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis salah satu daripada keistimewaan orang yang membaca surah Yasin. Nah, karena banyak padilah-padilahnya di antara orang membaca surah Yasin itu. Di dalam kitab tafsir Yasin dan karangan Hamamizadah, kata beliau di situ ada menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal qur'ani 10 marrat. Ada tuh di situ. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya, ada intinya. Dan inti daripada Quran atau qalbul Quran Yasin itu adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, orang yang membaca Yasin, kataballahu lahu qira'at al-Qur'ani 10 marrat, maka Allah tulis baginya seperti membaca Quran 10 kali. Pahalanya tuh, sekali kita membaca Yasin bandingannya sama dengan 10 kali membaca Quran. Oh, jadi itu ku Yasin aja pas membaca Quran. Kalau itu kan lebih banyak membaca Quran sabijian belum daripada membaca Yasin. Nah, bertambah lagi banyak. Kan dalam satu biji Quran ada Yasinnya. Belum lagi tambahan-tambahan ayat yang lain.
Nah, jelas lebih besar orang membaca Quran ketimbang membaca Yasin. Ini bagi orang yang hanya mengambil pendek dengan membaca surah Yasin. Dan di situ ada pula Nabi SAW menjadi Nabi, Inna ahlal jannah la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa suratul Rahman. Nah, itu keistimewaannya. Sesungguhnya penduduk surga itu kainanya di dalam surga, mereka tidaklah membaca daripada surah itu melainkan 3. Yang pertama surah Taha, yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Ar-Rahman. Itu kemuliaan daripada surah Yasin. Yasin itu diambil dari kata, sebagian ulama mengatakan Yasin itu adalah singkatan daripada ya insan. Sebagian mengatakan kayak itu. Ada yang mengatakan Yasin itu adalah nama daripada nama Nabi SAW. Yasin. Ada yang mengatakan bahwasanya Yasin itu adalah nama daripada nama Allah. Nah, karena kan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kitab tafsir Istarabazi itu, di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada mempunyai 4.000 nama. Itu nang misalkan nang mahsur lah. Padahal kada dibatasi nama Tuhan itu. Ada siapa yang kau membatasinya. Cuma ada yang mengatakan 4.000 nama. Dalam kitab tafsir itu 1.000 itu hanya Allah yang tahu. Di 4.000 itu 1.000 hanya Tuhan yang tahu. Kemudian 1.000-nya lagi diberitahukan kepada seluruh malaikat. Jadi para malaikat tahu nang 1.000 nang berikutnya. Jadi 2.000 sudah. Nah, yang 1.000-nya disimpan di Lauhil Mahfuz. Disimpan di situ. Daripada 3.000. Sisanya nang 1.000. Nang sisanya nang 1.000 ini dibagi-bagi. 300 disebutkan di dalam kitab Taurat. 300 disebutkan di dalam kitab Zabur. 300 disebutkan di dalam kitab Injil. Nah, 3 sampai 100. Tak tinggal lagi 100. Nang 100 ini diandap di dalam Al-Quran. Cuma nang disebutakan hanya 99, yaitu Asmaul Husna. Sedangkan nang satunya tuh kada. Jadi di dalam kitab tafsir itu dikatakan yang satu penyempurna daripada nang 100 itu hanya diketahui oleh para nabi dan para rasul, yaitu adalah Ismul A'zam. Bila mengetahui ini nang ke 100 itu berarti orang itu pangkatnya adalah nabi atau pangkatnya adalah rasul. Nah, bila ada nang bakal tahu aja nang ke 100, oh itu berarti nabi itu ya. Kada benar leh. Wah, ini orang bercari nang ke 100-nya itu. Bila tahu aja nang ke 100 itu masuk surga. Padahal jelas-jelas Nabi mengatakan barang siapa hafal nang 99 nama atau Asmaul Husna itu, maka dia akan masuk surga. Nang 99 itu kan dihafal. Nah, mungkin karena inya kulir menghafal nang 99 baik mencari nang ke 100 ujanya. Sabuting aja nang dia balik. Ada nang kayak itu leh orang. Nah, itu diantara keistimewaan orang membaca surah Yasin. Nah, bahkan di dalam di dalam kitab tersebut, kita membahas surah Yasin ini, bahwasanya bila orang tenang membaca ingin ada suatu hajat terkabulkan, maka disuruh membaca surah Yasin. Kalau ingin hajatnya tuh, bahkan guru-guru kami itu di antaranya Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, atau dikenal dengan Habib Sa'ad, itu meninggal ada orangnya, Tuha benar orangnya itu.
Jasidin ikam bila hendak hajat ikam kabul, bacalah surah Yasin itu di dekat kuburnya Faqih Muqaddam sebanyak 41 kali. Nah itu Jasidin itu mujarrab dan mustajab, 41 kali dibaca Jasidin disisip kuburnya Faqih Muqaddam. Namun kita jauh bener tulak macam sini ke sana berempat. Nah mungkin ambil yang 41-nya aja, dimanapun membaca misalkan baca 41 kali. Nah itu jadi mujarab sekali. Cuma membaca 41 kali itu malucut gitu lah, lapah benar. Jadi sekira kayak apa nang sekira pas 41 kali kumpulkan orang 41 orang suruh ke rumah, ayo kita baca Yasin dengan niat hajat yang ini ya, semi hajat dan misalkan 41 terkumpul, nah hajatakan baca biimbai 41 itu, nah kira-kira sama aja gitu. Nah, namun baca seorangan lalu pindah kada paling 3 kali nang pindah bujur bacaan doh sudah 4, 5, 6, nah raum dia penglihat. Nah, coba kan ulun sudah coba sampai 9 kali aja tersanggup lagi. Jadi kubur tadi 9 kali mencoba sampai situ aja dah bulik dah kalau lagi. Kayak apa orang nang dulu uji kita sampai 41 kali. Sekalinya orang Yasin itu sudah membenyu kayak orang membaca Fatihah. Ampun kita Yasin masih berbuku. Nah, buku. Bicara nang begitu kayak apa kawan baca 41 kali. Nanti orang sekali duduk aja kawa membaca qul huwallah misalkan 1000 kali, kan kita kada kawana kita. Nah, itu orang yang sudah amaliyahnya membaca. Jadi di sini baca 41 kali. Nah, di antara keistimewaannya lagi dalam hadis Nabi SAW, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratul Yasin wa huma fis sakratil maut nazzala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlaq yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna guslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Orang nih ketika sakaratul maut dibacakan surah Yasin, nah itu diciptakan oleh Allah bagi tiap-tiap huruf yang dibacakan daripada surah Yasin itu, satu hurufnya diciptakan 10 malaikat. Malaikat itu datangan tuh ke situ dan duduk mereka bersuap memohonkan ampun kepada orang yang sakaratul maut tadi. Bahkan sampai kaina penyelenggaraan mayatnya pun malaikat menghadiri sampai pemakamannya. Nah itu bagi orang apa nang sakaratul maut dibacakan Yasin. Orang nang sudah meninggal pun dibacakan Yasin akan apa ngarannya akan diringankan aja. Kalau inya berdosa, nah kalau inya kada meningkatkan derajatnya. Nah itu kita apa ngarannya taslim aja lawan perkataan ulama itu. Ujar ada nang mengatakan kada sampai, silakan bagi orang nang beretikat nang kayak itu. Kita lain lagi kisahnya. Kita bila etikat dengan kita sampai itu. Nah, kita tadi jadi masalah orang hendak mengingkari dengan yang demikian. Silakan dia mengingkari. Tapi janganlah melarang kita nang membaca yang demikian. Nah, ini ketika sakaratul maut diajarkan oleh Nabi SAW dengan membaca surah Yasin. Tapi kalau untuk mempercepat orang ini mati, nih sakarat dah, kada mati-mati juga nih. Kayak apa aja segera lakas, akan lakas mati. Itu dibaca nama surah Ar-Ra'd. Bacakan surah Ar-Ra'd itu lakas keluar. Nah, lakas keluar. Jadi kita bacakan Yasin oleh Yasin. Nah, kalau ini bacakan surah Ar-Ra'd itu akan mempermudah orang itu keluar rohnya. Soalnya mengatakan disiwaki. Nah, disiwak itu juga mempermudah ujarnya keluarnya roh. Dan bagi orang yang lambat kasihan sudah sidinihan
bacakan surah Ra'd. Nah, itu bisa lakas gitu. Bukan kita hendak pengaruhnya lakas memati kada supaya sidin nyaman. Nah itu aja. Nah, supaya sidin nyaman. Nah, jadi itulah keutamaan daripada ketemu Yasin tadi. Nah, orang meninggal dibacakan, diringankan azabnya. Ya Allah, diringankan azabnya. Itu ada seorang pemuda dalam kitab itu dikisahkan. Ada seorang pemuda, dia setiap malam Jumat atau di pagi Jumat mendatangi kubur ibunya. Ibunya meninggal, mamanya ini meninggal. Yang itu diziarahi olehnya, dibacakan Yasin setiap malam Jumat. Kayaknya malam Jumat berikutnya kita pulang. Inya berdoa ketika malam Jumat itu, membaca Yasin itu, aku dia membacakan Yasin ini semoga arwah mamaku nang berkubur di sini dan orang-orang nang di sekitar mamaku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pas di malam Jumat berikutnya ada seorang perempuan tua mendekati loninya, beparak. Ikam iyakah anaknya si pulan nang meninggal gitu? Ya. Napa gerangnya? Aku Jusidin. Di sini ada berkubur anakku. Anakku berkubur sini. Pada suatu malam aku bermimpi lawan anakku. Tapi anakku itu di dalam nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kutakuni anakku, dengan apa engkau mencapai nikmat yang begitu besar di dalam kubur ini? Jadi ujarnya anak, wahai mama, setiap malam Jumat ada seorang pemuda mendatangi kuburnya di pekuburan ini, pekuburan mamanya di pekuburan ini. Dia selalu membacakan surah Yasin dan dihadiahkan pahalanya untuk orang yang berkubur di sini. Sejak itulah Allah Ta'ala mengampuni oleh semua yang ada di kubur ini. Jadi tak umpat aku yang berkubur di sini, Allah Ta'ala ampuni aku dengan sebab pemuda tersebut. Sampaikan terima kasihku kepadanya. Akhirnya kan disampaikan oleh mamanya. Berarti apa? Sampai lawan orang nang dihiga-higanya. Bukan hanya mamanya, orang nang dihiga-higanya pun mendapatkan rahmat daripada Allah. Nah itu gunanya tuh kita tuh berkubur para orang wali, para orang tuan guru. Nang mana tuan guru itu diziarahi oleh orang daras. Berapa tuh orang berziarah tuh? Palampayan misalkan, atau ke Sokompol sana, atau kemana kah nang makam-makam nang kita ziarahi. Nah, tentu orang nang dihiganya itu selalu mendapatkan rahmat daripada Allah karena di situ selalu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah itu dibaca di malam Jumat. Artinya ulun itu di kampung tuh merintis dari dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, mulai tahun 2013 biasanya pas ulun datang langsung ulun merintis setiap malam Jumat habis maghrib, ketika habis sembayangan itu bacaan Yasin dan tahlil. Baca Yasin lawan tahlil setiap malam Jumat tuh. Jadi ulun suruh setiap nang hadir di sini, hadir di masjid tuh, dalam masjid, setiap nang hadir dia meniatakan dengan bacaannya tersebut pertama dulu untuk keselamatan dirinya atau kesehatan badannya. Yang kedua, hadiahkan kepada siapapun keluarganya yang telah meninggal. Nah, kepada siapapun keluarganya yang telah meninggal. Nah, sebelum membaca Yasin itu hanya dibaca lawan tahlil. Nah, itu sudah berlangsung tumatan 2013 sampai ini. Alhamdulillah. Nah, setiap malam Jumat itu kami itu dengan harapannya tadi mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang di dalam kubur. Nah itu diantara karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru qira'at hadhihi surah fa inna fiha khasa'isu katsiratun. Perbanyaklah engkau membaca ini surah karena di dalam surah ini banyak sekali khasiat-khasiatnya. Bahkan di antara ayat-ayatnya itu kan banyak tuh khasiatnya. Orang yang membaca wajahnya dari ayat pertama sampai 9 kah? Dari Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum bahum la yubsirun. Dibaca sebelum turun ujar. Itu orang yang hendak berbuat jahat lawan inya
itu kadang melihat sebagaimana Nabi SAW ketika Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya hendak berbuat jahat kepada Nabi, kadang melihat lawan Nabi. Nah, jadi bacakan minta hendak turun, orang kadang melihat, apalagi musim razia ini mungkin kadang melihat polisinya. Ujar guru kami, bila bertamuan razia ujar sirin, bacakan dalam burdah itu ada apa syairnya nih, wa man taqum bi rasulillahi nusratuhu intal kahul usdu fi ajamiha tajimi. Nah, bacakan haji sirin yang itu sambil bersepeda motor tuh. Baca itu polisi sirin tadi melihat. Jika kita baca apa bekicing kah pemincilak kah, amun bekicing kita nya kada melihat jadi amun bekicing kita nya kada melihat. Itu insyaallah sirin kada mau sirin sudah mencoba ujar, sudah mencoba baca nang itu loh aja kita pian berpakaian tuan guru inya kulir menyemano mana mahadang menyambang ni mandak pian bang pakaian tuan guru aja berpakaian biasa. Ini sepali bila kita berpakaian nang pina kayak apa kayak tuan guru mesti macam kan nya kada hormat mandak. Tapi bila udah ada berpakaian bisa juga di mandaknya. Tapi bisa juga nang kita nih sudah lengkap nih surat hendak minta tangkap ada maunya mana. Tapi bila udah nang kita bewe kita nang pina pulingas hara nah itu mau tuh karena nang kayak itu. Tapi nampaknya patuhilah peraturan lalu lintas ya bihilim yang kada bihilim. Artinya syaratnya sudah terkumpulan hanyar bertawakal lawan Tuhan. Ini syaratnya aja kalau dibawa bertawakal maulah kada mau dan itu. Wa man taqum bi rasulillahi nusratuhu ditangkapnya aja menyakad yakin nang itulah. Itu amalan-amalan orang bahari itulah. Jadi dibacakan sirin dari surah nang pertama sampai dari ayat yang pertama sampai ayat nang ke-9. Insyaallah orang nang berbuat jahat itu kada. Nah di situ ada juga wa daraba lana masalah wa nasihalqah itu bacaan gesan orang paurutan. Paurutan nang tulang-tulang nang pacah tuh tulang-tulang itu. Itu bacaan wa daraba lana itu sambil maurute itu insyaallah nang tulang-tulang patah itu akan bersambung kembali. Tapi ini paurutan kan, mon kada paurutan jangan nak coba-coba itu bertambah nang itu. Ini paurutan kan, nama malakan nang ini. Wadharaba masalah wa nasihalqah. Nah itu kan maknanya kami ciptakan kembali daripada tulang-tulang nang sudah hancur. Nah itu bacakan di minyak, bacakan nang itu. Itu banyak Yasin itu mengandung nang kayak itu. Bahkan ada juga yang mengatakan wah ini kan ditambahi orang dengan namanya tuh Yasin Fadilah. Soalnya bin mendengar Yasin Fadilah itu ada bukunya khusus. Kayaknya di setiap kata-kata mubin kan ada 7 mubin di Yasin itu. Setiap kata-kata mubin itu kena ada tambahan doa nang panjang. Jadi kalau kita membaca Yasin biasa mungkin seperempat jam atau 10 menit. Tapi kalau membaca Yasin Fadilah itu mungkin setengah jam ambil waktu. Terpanjang. Nah itu banyak orang khususnya orang-orang saudara-saudara kita di Jawa situ itu mereka mengamalkan Yasin Fadilah itu. Kita sini aja nang jarang, orang tua bahari aja nang mengamalkan. Nah, di bawah ini jarang sudah mengamalkan Yasin Fadilah karena kepanjangannya kelawasan. Nah, itu orang bahari nang itu. Dan di antara manfaatnya itu banyak. Nah, di antaranya adalah untuk melancarkan rezekinya. Nah, kita sudah membaca surah Yasin. Mau kau dihafali Yasinnya, Yasin, Waqiah, lawan Tabarak. Nah itu diantara fadilah orang membaca surah Yasin. Kemudian ya aliman qara'a surat al-muluk tala wa tala ba'da qira'atiha Allahumma asimni bil islami qa'ima wa asimni bil islami qaidan raqida wa la tushmil fiyya aduwan wa la hasida Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhudhu bin nasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladhi biyadika. Orang yang membaca surah Tabarak tiap malam kada sekali semestawa ada setiap malam maka kafahullahu ma hammahu minal jin, maka Allah cukupkan akan dia daripada sesuatu yang mengganggu daripada jin, manusia atau binatang. Dicukupkan oleh Allah.
diberi keamanan oleh Allah daripada jin, manusia atau binatang yang membuat inya bersedih. Orang ini kalau dia mengamalkan membaca surah Mulk. Tambahan tadi duanya tadi. Tambah duanya yang itu. Nah, bahkan diantaranya lagi, diantara keistimewaan orang baca surah Mulk itu adalah orang itu aman daripada fitnah kubur. Arti fitnah kubur itu adalah soal pertanyaan daripada munkar nakir. Atau bisa juga orang itu kada hancur di dalam kuburnya. Nah, kada hancur di dalam kuburnya. Aku jadi aja nih. Bisi keluarga pas kami tabuk, kami bongkar, kada hancur aja awaknya. Bersih masih awaknya nih kada hancur sampai kami kada hancur. Tapi orangnya kada ilmu, kada baca Quran kada bisa. Tapi kada hancur. Jurang apa gaweannya? Begawe di pabrik uyah. Boh, jauh orang cocok aja lagi pabrik uyah nanti. Kada mau hancur, padi jadi mau hancur ya. Begawe pabrik uyah, umuran. Kada mau hancur, ya. Ada juga nang itu. Nah, itu di antara keistimewaan orang membaca surah Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk itu. Nah, itu orang yang menghafal di dalam hatinya ada surah tersebut, karena Nabi SAW ada di zaman-zaman sebelumnya itu orang itu hanya ada hafalan daripada Al-Quran kecuali surah Mulk. Akhirnya ketika dia meninggal, surah Mulk itu akan membela orang tersebut di hadapan Allah. Dibela, anak diazab oleh Allah, dibela. Nang surah tadi membela, ujar surah tadi, wah ya Allah, aku ini berada di rongga orang ini, janganlah azab orang ini, karena dia memelihara aku di dalam hafalannya. Kita tuh dibela oleh amalan kita. Dengan harapan yang seperti itu, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat daripada Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama beliau di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah jami'an syamna fi din dunya wal akhirah. Bismillahir nabi wa nabi siril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim qulubana wa sallim tawfiqan wa sallim wa sallim jami'al muslimin wa muslimat bi rahmatika ya sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.